pemilihan kepala daerah tahun 2024 terus di Kabupaten Blora berjalan aman, lancar, dan kondusif. Paradigma di masyarakat bahwa tidak ada uang tidak nyoblos. Banyak sekali dari masyarakat Blora, terutama pemilih pemula itu yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Selamat datang di podcast Talang Atur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, ruang bincang demokrasi yang membahas seputar kepemiluan yang mendalam dan informatif. Bersama saya Deni yang akan menemani Anda dalam episode kali ini dengan mengangkat tema evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora pada tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 telah usai. Namun, proses demokrasi tidak berhenti sampai di sini. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana pelaksanaannya, apa saja capaian positif, kemudian kendala apa yang dihadapi, dan pembelajaran penting bagi pemilihan yang akan datang. Dan telah hadir bersama kita narasumber spesial dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, yaitu Bapak Widi Nuritan Ari Kurnianto selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang akan berbagi pandangan dan refleksi atas pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Blora. Dan mari kita mulai perbincangan kita di podcast Talang Atur. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Selamat siang Bapak Widi. Selamat siang Mbak Dani. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 khususnya di Kabupaten Blora sudah selesai. Nah, bagaimana secara umum KPU Kabupaten Blora menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin? Secara umum pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 terus di Kabupaten Blora berjalan aman, lancar, dan kondusif. Artinya dari persiapan sampai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan, sampai dengan ditetapkan pun tidak ada gugatan. Berarti untuk penilaian saya secara pribadi maupun secara lembaga, tingkat keberhasilannya sudah cukup berhasil. Kemudian apa saja capaian positif yang berhasil diraih dalam pemilihan kepala daerah 2024 dibandingkan dengan pemilihan di tahun-tahun sebelumnya? Baik. Kita ketahui bersama bahwa pemilihan kepala daerah sebelumnya di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 itu ada 3 pasang calon yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah di Blora. Dan pada waktu itu masih ada tersisa 1 TPS yang pemungutan suara ulang. Untuk di tahun 2024 ini, alhamdulillah mulai dari berapa banyak jumlah TPS itu tidak ada pemilihan suara ulang. Bahkan rekapitulasi pun tidak ada penghitungan suara ulang. Jadi ini capaian positif yang kita raih. Dan teman-teman di tingkat KPPS pun juga sudah mulai memahami kinerja ataupun pekerjaan-pekerjaan mereka sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian yang kita ketahui bersama, pelaksanaan pilkada tentunya tidak berjalan dengan mulus ya. Banyak sekali hambatan dan tantangan yang dihadapi selama kegiatan pemilihan kepala daerah kemarin. Kemudian apa tantangan terbesar yang dihadapi selama tahapan pemilihan kepala daerah berlangsung? Untuk tahapan yang paling berat tantangannya itu pada masa kampanye. Itu pasti banyak pelanggaran. Akan tapi kemarin alhamdulillah dari kampanye dan sosialisasi itu semuanya sudah berjalan dengan lancar. Akan tetapi tantangan yang terberat untuk semua KPU, tidak hanya di Kabupaten Blora,
menghapus paradigma di masyarakat bahwa tidak ada uang tidak nyoblos. Nah, ini yang paling berat. Kita harus menghapus itu dengan berkali-kali kita bersosialisasi, juga dibantu dengan teman-teman dari partai politik pengusul ataupun pasangan calon sendiri, sehingga politik uang untuk di Kabupaten Blora alhamdulillah tidak terjadi temuan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Blora, sehingga tantangan terberat ini kita berhasil melampaui itu meskipun berat bagi kita. Kemudian soal ini Bapak, soal data pemilih. Kalau di data pemilih, apakah terdapat kendala Bapak dalam hal data pemilih ini? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ada beberapa hal yang memang harus kita tingkatkan lagi, yaitu sosialisasi ataupun pendidikan kepada pemilih terkait dengan syarat menggunakan hak pilih. Nah, syarat menggunakan hak pilih itu kan berusia 17 tahun ataupun berKTP elektronik. Nah, banyak sekali dari masyarakat Blora, terutama pemilih pemula itu yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Dukcapil, kemudian pemerintah tingkat kecamatan dan pemerintah tingkat desa untuk mendorong warga pemilih baru ini untuk secepatnya mengurus KTP elektronik dengan melakukan perekaman KTP elektronik, sehingga dia dapat menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara. Kemudian bagaimana pelaksanaan rekrutmennya dan pelatihan untuk petugas badan network, baik itu di PPK, kemudian di PPS, bahkan sampai di tingkat KPPS yang paling bawah? Regulasi dari KPU yang memang mensyaratkan pendidikan dan lain sebagainya itu menjadi sebuah hambatan sendiri, akan tapi sampai dengan di akhir kita masih bisa mensikapi itu. Baik Bapak, bagaimana tingkat partisipasi pemilu pada pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini? Nah, ini merupakan suatu PR kita bersama terkait dengan partisipasi pemilih yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pemilihan kepala daerah sebelumnya itu di tahun 2020 dan tahun itu partisipasi pemilih mencapai 77%. Akan tapi di tahun 2024 ini kita hanya mencapai 71%. Jadi ada penurunan partisipasi masyarakat. Ini kita juga berpikir karena di tahun 2020 itu pemilihan kepala daerah ada 3 calon, sehingga proses sosialisasi ini menjadi lebih sering dibanding dengan pemilu yang 2024. Jadi karena hanya ada 2 calon, sehingga mungkin partisipasi menurun juga bisa dikatakan dengan itu, ataupun partisipasi ini menurun karena juga tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah ini masih kurang, dan ini nanti yang akan menjadi bahan kita untuk melakukan sosialisasi kembali kepada pemilih. Baik Pak, berarti ada penurunan ya? Ya. Kemudian mungkin sudah ada pembahasan tentang strategi apa yang nantinya akan digunakan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Oke, tadi saya sampaikan sedikit terkait dengan pendidikan pemilih. Jadi kita tetap akan bekerja sama dengan Badan Kesbangpol tentang pendidikan politik. Kemudian kita juga akan turun ke bawah ke sekolah-sekolah SMA yang di situ ada banyak pemilih pemula yang rata-rata mereka tidak peduli dengan pemilihan, tapi kita berikan pemahaman dan motivasi pada mereka bahwa suara-suara mereka itu juga menentukan nasib Kabupaten Blora di tahun-tahun berikutnya. Ini yang menjadi semangat kita nantinya. Kita tetap akan lebih sering melakukan sosialisasi kepada teman-teman pemilih dan terutama kepada teman-teman pemilih pemula. Dan berarti ini nanti tetap keberlanjutan tentang sosialisasi dan lain sebagainya. KPU tetap menjalankan itu ya Bapak. Oke. Bagaimana kerjasama antara KPU sendiri, kemudian dengan Bawaslu dan juga pihak keamanan dalam menjaga integritas selama pilkada?
Baik, komunikasi kita dengan aparat penegak hukum, dengan polisian, dengan Bawaslu untuk pemilihan kemarin terjalin dengan baik. Artinya di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di tingkat desa, itu hubungan antara KPU dengan Bawaslu di tingkat kabupaten sudah sering komunikasi secara intens. Kemudian di tingkat PPK itu ada BIMTEK terpadu, sehingga mereka mempunyai pemahaman yang sama dan terkait dengan apa yang kita lakukan, regulasi yang kita lakukan, tahapan-tahapan yang kita lakukan, baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa, semua itu terpantau ataupun melangkah bersama sinergi dengan Bawaslu dan aparat penegak hukum ataupun kepolisian dan dari TNI Polri. Ya, saya kira memang sudah terbukti ya Bapak. Ya. Terbukti ketika pemilihan kepala daerah itu berjalan secara lancar. Terlepas di balik itu semua pasti ada kerjasama antara KPU, Bawaslu juga pihak keamanan, betul Bapak J. Sekarang kita beralih ke teknologi dan inovasi Bapak. Apakah ada penggunaan teknologi baru dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 khususnya di Kabupaten Blora ini? Kalau inovasi teknologi itu kita menggunakan dari KPU RI, jadi semuanya dari KPU RI, terutama untuk penghitungan suara, baik pendataan pemilih, jadi mulai dari pemutakhiran data pemilih kita sudah menggunakan aplikasi, kemudian sampai dengan penghitungan suara itu rekap itu kita menggunakan aplikasi, dan aplikasi itu semakin ke depan ke sini, semakin ke belakang, artinya dari tahun ke tahun aplikasi ini semakin disempurnakan oleh KPU RI. Jadi untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin aplikasi ini semakin simpel dan semakin cepat teman-teman KPPS ini mengerjakan aplikasi tersebut, dan input data di aplikasi tersebut bisa langsung terbaca. Kemudian apa yang akan menjadi fokus utama evaluasi Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan kepala daerah selanjutnya? Baik, untuk evaluasi kita terkait dengan pelaksanaan di 2024 dan untuk yang ke depan yang di 2029, terutama yang pertama adalah sosialisasi pada pemilih, baik itu masing-masing segmen ataupun kepada teman-teman pemilih pemula, itu yang harus kita fokuskan. Kemudian juga sosialisasi terkait dengan data pemilih, terkait dengan kependudukan, administrasi pendudukan, KTP elektronik, ini juga kita fokuskan. Nanti kita akan bekerja sama dengan Dukcapil dan juga dengan sekolah-sekolah yang nanti memang teman-teman pemilih pemula ini belum rekam KTP, ini bisa didorong untuk segera melakukan perekaman KTP. Ini fokus kita nantinya, Mbak. Oke, baik. Kemudian ini yang paling akhir Bapak, yang terpenting pesan atau harapan KPU Kabupaten Blora kepada masyarakat terkait dengan peran serta masyarakat dalam pemilihan, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di masa yang akan datang. Harapan saya di pemilu-pemilu selanjutnya dan Pilkada 2029, kerukunan dari masyarakat sendiri ini yang harus kita jaga. Kemudian pesan kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu hanya sementara. Toh nanti siapa yang jadi itulah yang menjadi pemimpin-pemimpin kita baik di legislatif maupun di eksekutif. Ini yang menjadikan Blora lebih kondusif dan saya yakin Blora lebih aman jika semua itu tercapai. Terkait dengan peran serta masyarakat, terkait dengan pemilu maupun pemilihan, nanti dengan pendidikan pemilih yang akan kita lakukan, kita berharap masyarakat ini tidak kita yang mencari KPPS, tidak kita yang mencari PPS, tidak kita yang mencari PPK, akan tetapi kepedulian mereka terhadap pemilu ini, terhadap pemilihan, menjadikan mereka ini antusias untuk menjadi penyelenggara pemilu. Dan juga misalkan tidak menjadi penyelenggara pemilu, mereka juga bisa
berpartisipasi dalam mensosialisasikan berita hoak ataupun politik uang, itu tidak dibenarkan dalam kepemiluan. Intinya peran serta masyarakat inilah nanti harapan saya mereka juga bisa ikut terlibat secara langsung dalam kepemiluan. Jadi kalau kita ketahui bahwa masyarakat itu terlibat bisa menjadi penyelenggara, kemudian bisa menjadi peserta pemilu, ataupun mereka bisa menjadi pemilih yang cerdas. Ini yang kita harapkan, gitu Pak. Jadi memang partisipasi masyarakat ini memang sangat-sangat diperlukan sekali ya Bapak. Kesadaran dari hati nuraninya terutama itu dibutuhkan dalam kegiatan pemilihan ya, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Gitu, baik, terima kasih banyak kepada Bapak Widi Nurintan Ari Kurnianto selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora atas wawasan dan informasi yang diberikan untuk kita semua. Semoga dengan evaluasi ini bisa menjadikan masukan yang berharga dalam penyelenggaraan pemilihan di masa yang akan datang Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Dan tentu kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pendengar podcast Talang Atur yang telah setia menyimak sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya karena akan ada banyak topik yang menarik seputar kepemiluan dan demokrasi lokal tentunya di Kabupaten Blora. Saya Dani mohon undur diri, sampai jumpa di podcast Talang Atur selanjutnya. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.